namanya beberapa hal, namanya konflik membangun potensi yang alumni crowdfunding segala macam. Nah, saya sampaikan bahwa sejak awal saya beralumni dan ketika 2016 calonkan dan siap maju sebagai calon ketua umum, itu dua konsekuensi yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa saya akan mengorbankan banyak hal. Pertama adalah waktu dan finansial. Nah, tentang waktu, alhamdulillah sampai hari ini saya tidaklah menjadi tidaklah menjadi karyawan atau bawahan atau staf, atau saya bekerja di tempat lain. Saya bekerja di tempat lain, tapi saya berwirausaha. Saya memimpin perusahaan meskipun tidak besar. Saya memiliki waktu yang cukup, ya, karena pekerjaan saya tidak berdasarkan perintah atasan, tidak berdasarkan perintah atau hal-hal lain yang menghambat, tapi saya menentukan diri saya sendiri, sehingga waktu sangat memungkinkan saya manfaatkan untuk alumni, untuk komitmen sejak awal. Kemudian juga menyangkut finansial, saya beralumni dan menerima sebagai ketua umum. Satu yang saya tanamkan adalah saya dituntut berkorban finansial minimal untuk pribadi, ya, minimal untuk pribadi. Maksud saya apa? Ketika saya mengurus alumni, ya, itu ada konsekuensi saya tidak dibiayai oleh DPP alumni, tapi saya catatan secara pribadi, ya, karena ada rapat di Padang, jadwal rapat, saya bikin rapat sebulan sekali misalnya, atau 2 bulan sekali, atau biasanya 1 bulan sekali minimal rapat. Nah, itu saya tinggal domisili Jakarta Padang, itu tidak menggunakan dana DPP, dana kas DPP, tapi saya menggunakan dana pribadi, termasuk juga akomodasi dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan ketika saya dengan program, dengan bidang sosial dan keagamaan, ingin menggalang donasi untuk bantuan sosial seperti kemarin yang terdampak COVID, alumni COVID. Nah, otomatis saya bukan menyuruh orang nyumbang, tapi saya yang pertama kali ikut nyumbang, gitu, paling tidak sebagai stimulan. Nah, persoalan waktu dan finansial boleh dikatakan insya Allah bukan bermaksud takabur apalagi sombong, tapi alhamdulillah 5 tahun berjalan, mungkin kawan-kawan senior atau uni bisa melihat bagaimana pergerakan DPP alumni sebuah angkatan yang saya pimpin. Nah, konsekuensinya juga saya juga memahami ketika pengurus-pengurus lain ternyata ada persoalan di persoalan waktu dan finansial. Saya juga nggak marah. Kenapa? Karena saya sadari kita tidak bisa memaksa atau mengkondisikan pengurus-pengurus lain itu memiliki waktu yang sama dengan kita, atau ikut mengorbankan finansialnya untuk untuk organisasi alumni. Tapi paling tidak saya sebagai pribadi memberikan contoh bahwa kita bukan lagi organisasi mahasiswa, ya. Ketika mahasiswa mungkin kita akan sering memanfaatkan dana kemahasiswaan. Sekarang alumni, ketika kita mau menerima amanah organisasi, konsekuensinya adalah ya kita memang secara waktu dan ekonomi ya harus mampu minimal untuk pribadi. Kemudian pertanyaan dari Bung Slamet tadi yang kebetulan tadi berisik, ada ini ya, tidak di mood, tentang kegiatan-kegiatan. Kalau saya nggak salah tangkap, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, contohnya Geraha Proklamator, gedung yang kita berharap menjadi simbol alumni, kita baru bisa dalam taraf membeli aset, ya, membeli aset tanah dan sebenarnya sekarang udah bisa mau ditanam, mau dipasang mulai pembangunan, tapi saya tahan, selesaikan dulu masalah teknis seperti sondil,
kemudian IEB dan segala macam. Tapi alhamdulillah gambar sudah disiapkan oleh sumbangan dari alumni. Kemudian dana awal sudah ada juga untuk dilakukan. Tapi saya tahan jangan nanti dibilang ini sebagai bagian dari pencitraan atau apalah kejahatan dan segala macam. Tapi intinya saya sudah mampu dengan kawan-kawan pengurus ya dengan kemampuan tidak memanfaatkan dana alumni untuk kepentingan pribadi sebagai pengurus, sehingga diamanahkan untuk membeli aset, alhamdulillah sudah ditunaikan. Ya. Terus kemudian ada banyak lagi program-program yang baru-baru kita mulai dan ini mudah-mudahan bisa berlanjut seperti ruang ngobrol. Itu mungkin salah satu komunikasi antar lembaga, antar alumni yang kita lakukan dari Bang Muhammad. Mungkin ini saya agak kacak karena saya sinkronkan. Kemudian tentang promosi alma mater bagi alumni. Nah, memang saat ini kita sudah mulai sebenarnya. Cuma memang belum belum maksimal karena apa? Kita juga nggak mau sembarangan mempromosikan alma mater kalau ternyata kita juga tidak tahu tahun ini apa yang diangkat isunya segala macam. Nah, saya berharap di sini untuk hadir Pak Hidayat sebagai wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan dan kerjasama alumni. Nah, melalui Pak Hidayat kita membangun sinergi tentang promosi-promosi ini. Meskipun ada bidang promosi, tapi Pak Hidayat sebagai yang membidangi kerjasama antar alumni atau siapapun nanti setelah Pak Hidayat, intinya ada personal in charge di kampus yang bersama-sama alumni sehingga kita tahu apa sih program alma mater. Jangan nanti kita sedang promosi-promosi ya kan, dan hal-hal yang tapi secara umum kita punya yang segmen promosinya, halaman kita alumni Insan itu bisa menyebarkan informasi alma mater mahasiswa baru, mahasiswa baru di Jambi, khusus Jambi, atau kita mau di mana itu halaman berbayar Facebook itu bisa menjangkau, pernah saya lihat reportnya sampai 90.000. Itu yang simpel-simpel aja. Kemudian hal lain, kegiatan-kegiatan, event-event yang membangun aware bagi masyarakat umum, oh alumni Bung Hatta ada, dan itu sudah dilakukan. Nah, kemudian yang menarik lagi sekali adalah ini yang mungkin yang dirasakan Bang Muharman terhadap kondisi alumni hari ini, baik itu di kelembagaan DPP, kemudian antara DPD dan DPC, termasuk juga teman-teman yang berbeda pendapat, yang berseberangan kata tanda kutip gitu ya, yang perlu dilakukan komunikasi lebih intens. Nah, kita memang komunikasi adalah bahasa yang paling mudah diucapkan, tapi ternyata paling sulit dilakukan. Nah, sehingga saya punya format, yaitu kalau antara DPP kita punya komunikasi di WhatsApp group. Kemudian juga saya termasuk orang yang memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi secara langsung, telepon, japri atau apa. Tidak hanya mengandalkan admin di sekretariat untuk menyebarkan informasi. Kemudian kepada antar pimpinan DPD, DPC komisariat juga akan dibangun khusus WhatsApp group, dan tidak hanya mengandal WhatsApp group, tapi juga komunikasi personal dengan ketua-ketua lembaga ya. Nah, kemudian untuk crowdfunding ya memang kita sampai saat ini contoh terakhir kita sudah mampu mengumpulkan dana untuk membeli aset, kemudian kita mampu menyumbang untuk kampus 2 pembangunan masjid sekitar 500-an juta. Kemudian kita mampu memberikan beasiswa, kemudian kita mampu menggalang donasi untuk membantu saudara-saudara kita alumni yang terkena dampak COVID, menganggur karena hilangnya pekerjaan, itu melalui crowdfunding. Ya, dan kemudian margin konflik. Nah, ini satu lagi nih, mohon maaf nih, host. Margin konflik, saya sadar saya alumni 92. Bagaimanapun ada senior-senior, ya ada junior-junior. Kalau junior insya Allah bisa saya bisa langsung turun. Tapi ada senior-senior yang memang perlu bantuan antar senior gitu, ya.
perlu bantuan antar senior ketika ada persoalan-persoalan, ada konflik-konflik, ada mediasi-mediasi yang dilakukan oleh sesama senior. Artinya saya membutuhkan itu dan itu saya lakukan. Tapi memang ada yang belum maksimal. Gitu. Mungkin itu ya. Mungkin apa yang saya jawab kurang pas atau kurang berkenan. Ya mungkin itu yang memang apa adanya saya sampaikan. Terima kasih.